Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat tani semua, bersama saya si Ujang, yang konten saya ataupun channel saya sekarang di bidang pertanian. Khususnya ini saya berada di lahan baru dengan varietas kaliber. Dan untuk populasi lahan kaliber saya ini dari sini sampai ke ujung sana itu 1062 batang. Namun sebelum lanjut, seperti biasa sahabat tani, si Ujang mau ngedoain kalian beserta seluruh keluarga semoga dalam keadaan sehat selalu, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus, serta yang terpenting dijauhin dari mara bahaya. Amin Allahumma ya robbal alamin. Dan satu lagi, semoga yang sedang menanam cabai rawit ataupun tanaman lainnya semoga diberi kemudahan dan kelancaran. Amin Allahumma ya robbal alamin. Sahabat tani, jadi sekarang saya mau update lagi di lahan kaliber ini yang sekarang tepat dan pas memasuki usia 30 hari setelah pindah tanam. Namun sebelum ke topik utama ataupun kegiatan saya di lahan ini, saya akan memperlihatkan dulu untuk kondisi cabai kaliber saya di umur 30 hari setelah pindah tanam. Kondisinya seperti ini ya sahabat tani. 30 hari setelah pindah tanam, alhamdulillah perkembangannya lumayan subur-subur. Ini daunnya segar-segar ya, lebar-lebar, berkat asam amino premino ya yang saya pakai. Ini segar-segar ya. Dan kemarin ini ada yang bertanya, apakah ini potong pucuk? Tidak ya sahabat tani, saya tidak melakukan potong pucuk sama sekali. Ini untuk batang utama ya. Dan ini untuk tunas air, alhamdulillah ya, ini gemuk-gemuk. Namun nanti kita akan rempel ya, jadi tidak saya pelihara semua untuk tunas air, menghindari dari kelembaban yang lumayan tinggi ya sahabat tani. Nah seperti itu. Gimana teman tani semua, perkembangan cabainya apakah sama di umur 30 hari setelah pindah tanam seperti saya, atau ada yang lebih subur? Silahkan sharing ya di komentar, di kolom komentar. Dan kemarin juga ada yang berkomentar, ini untuk pupuk dasarnya apa. Jadi saya akan menjelaskan sedikit kembali ya sahabat tani untuk olah dasar dan pupuk dasar yang saya pakai di lahan kaliber ini. Yang pertama untuk pupuk dasar sahabat tani, saya menggunakan kohe ayam ya, itu yang ada sekamnya. Kohe ayam yang saya fermentasi dulu ya sahabat tani sebelumnya. Lanjut saya tebar di tengah bedengan ya sahabat tani, di sini, tidak di tengah sini. Saya tebar di tengah bedengan, terus saya tambahkan kapur dolomit ya sahabat tani, ditebar juga secara merata. Setelah saya tebar kapur dolomit, saya jadikan bedengan secara fix. Dan sebelum ke penutupan mulsa, saya spray dulu ya sahabat tani menggunakan EM4 yang dicampur dengan gula putih ya, atau gula pasir. Kemudian saya spray secara merata EM4 nya. Lanjut langsung saya tutup dengan mulsa. Dan pendiamannya lahan ini lumayan lama ya sahabat tani, sekitar 1 bulanan. Karena begitu lahan ini jadi, saya baru menyemai untuk bibit cabai kalibernya. Seperti itu ya sahabat tani. Untuk pupuk dasar saya tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali.
hanya kohe ayam dan kapur dolomit. Terus di lubang tanam langsung ya sahabat tani, di sini saya kasih pupuk organik subur hijau ya sahabat tani, yang saya kasih dengan dosis 1 tutup pitaron ya, itu sekitar 1 sendok lebih ya. Jadi saya kasih di sini dan saya diamkan sekitar 3 hari ya sahabat tani. Kemudian lahan ini itu sedikit mengambil dari metode Profesor Udin ya, yaitu sebelum pindah tanam saya kocor 3 unsur pembanah tanah dulu, yaitu power soil, silika karbon, dan trichoderma. Saya kocorkan di lubang tanam langsung ya sahabat tani di sini sebelum ke penanaman. Setelah pengocoran 3 unsur tadi, keesokan harinya saya langsung pindah tanam ya sahabat tani. Kemudian di 5-15 hari setelah pindah tanam, saya masih mengikuti metode Profesor Udin ya, yaitu mengasih pupuk susulan ya sahabat tani. 5-15 saya kasih pupuk menggunakan asam amino dan pupuk fosfat ultradap. Kemudian metode Mas Udin itu di 20 hari setelah pindah tanam mulai masuk NPK yang pertama ya sahabat tani, dan saya juga mengaplikasikan di umur yang sama. 20 hari setelah pindah tanam saya juga mulai masuk pupuk NPK. Seperti itu ya sahabat tani. Dan kalau tidak salah saya kutip, Mas Udin itu di 25 hari setelah pindah tanam mulai masuk NPK kembali di lubang pupuk susulan ya di sini dengan cara di tabur ya di sini. Namun kalau kemarin saya tidak mengikuti ya sahabat tani, jadi saya hanya mengikuti metode Mas Udin sampai 20 hari setelah pindah tanam. Ke atas 20 hari setelah pindah tanam saya mulai masuk metode saya sendiri ya sahabat tani, atau disesuaikan dengan lahan saya sendiri. Karena lahan saya itu kan berada di ketinggian, jadi untuk fase generatif ataupun pemanenan nanti akan sedikit mundur ya sahabat tani. Jadi saya geser pemupukannya ke 30 hari setelah pindah tanam. Namun di 25 hari setelah pindah tanam saya kemarin kocor dulu dengan pupuk kalsium ya, dikocor di lubang tanam langsung. Seperti itu ya sahabat tani. Jadi untuk kegiatan saya di lahan kaliber ini yang sekarang memasuki usia tepat 30 hari setelah pindah tanam, akan saya pupuk kembali sahabat tani menggunakan NPK ya. Jadi ini NPK yang kedua kali ya sahabat tani, seperti itu. Dan sekarang saya mau melakukan pemupukan susulannya masih di lubang tanam ya sahabat tani. Saya akan kocorkan di sini karena lahan saya ini 4 hari ke belakang udah tidak ada hujan lagi ya sahabat tani. Jadi lahan saya kekeringan, kering lagi gitu ya, kemarau lagi. Bisa dilihat ya untuk tanah sekarang kering lagi. Seperti itu ya sahabat tani. Jadi nanti akan saya kocor pupuknya di lubang tanam langsung karena ini kering ya sahabat tani. Bisa dilihat ya tuh. Ini kering kembali. Jadi kita kocor pupuknya di sini. Apakah tidak apa-apa karena dikocor di lubang tanam langsung? Tidak apa-apa ya sahabat tani selama dosisnya tidak berlebih. Jadi seperti itu ya sahabat tani. Dan sebisa mungkin sebelum kita lakukan pemupukan pada saat musim kemarau seperti ini, usahakan ya sahabat tani si bedengannya ini atau tanamannya disiram dengan air biasa terlebih dahulu ya. Jangan langsung kita kocor dengan pupuk, karena menurut saya kalau kita langsung kocor dengan pupuk biasanya akan kaget ya, rawan terjadi layu. Ibaratnya manusia ketika bangun tidur langsung dikasih minuman kratindeng kan akan kaget ya. Jadi pasti minum air putih dulu. Nah seperti itu ya sahabat tani. Jadi di sini saya langsung menjelaskan aja ya untuk pupuknya. Jadi saya untuk pemupukan 30 hari setelah pindah tanam ini masih menggunakan NPK seimbang ya, atau NPK 16-16.
Saya masih pakai NPK dari produk DGW ya sahabat tani, karena dari pemupukan yang pertama itu masih sisa, jadi saya akan pakai kembali. Mungkin ini pemupukan NPK 1616 yang terakhir ya. Jadi nanti akan saya ganti di 50 hari ke atas menggunakan NPK yang tinggi kalium ya. Jadi nanti kita akan ganti NPK-nya. Seperti itu ya sahabat tani. Dan pupuk yang kedua saya masih menggunakan asam humat power soil ya. Jadi ada dua pupuk yang akan saya pergunakan hari ini, yaitu NPK 1616, yang kedua asam humat power soil. Ayo Pak, hah? Duit yang ayo, duit, sebarang duit, Limit itu sabaraha? nanti lu salapan kalau ini, Hah? lu salapan, Anu pas mimitin transfer lu, Hah? lain ya mau transfer kamari, anu kamari transfer panjang sabaraha, 15. 15.